Master Guide dan adik-adik Pathfinder. Hari ini kita akan membahas salah satu kelas kepahaman, yaitu kelas kepahaman sablon. Nah, sebelum kita memulai kelas kepahaman sablon, kita akan mengenal dulu apa saja alat-alat yang diperlukan untuk kelas kepahaman ini tentunya, supaya kelas kepahaman ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang saya akan perkenalkan satu persatu, mulai dari alatnya terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya perkenalkan bahan-bahannya. Yang pertama, untuk alat yang pertama, itu ada papan sablon. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi ada garis-garisnya, seperti ini. Lalu, yang kedua, di sini ada rekal, seperti ini. Setelah itu, ada gunting. Lalu, ada lakban putih. Lalu ada penggaris. Nah, ini yang cukup besar. Mungkin kakak-kakak juga nanti bisa lihat ukurannya seperti ini. Ini adalah screen. Lalu ada heat gun. Nah, ini ya. Heat gun bentuknya seperti ini. Lalu ada hair dryer. Dan ini yang tidak kalah penting adalah tempat mengaduk. Nah, itu untuk alat-alatnya. Selanjutnya, untuk bahannya, ini yang pertama adalah negatif film. Ya, ini sudah dilakukan proses pengeditan. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana proses sampai bisa terbentuk seperti ini ya. Jadi ini namanya negatif film. Lalu ini ada tinta plastisol. Nah, ini tinta plastisol. Lalu ini adalah obat afdruk. Nah, ini harus jangan salah ya, obat afdruk. Ini obatnya. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita menggunakan minyak, ya. Nah, di sini kami minyaknya menggunakan Dexlite. Itu saja alat-alat yang diperlukan untuk kelas kepahaman sablon. Yaitu seperti logo Pathfinder. Kita bisa masuk ke Google, lalu kita klik logo Pathfinder. Oke. Nah, setelah kita dapat logo Pathfinder, kita pilih salah satu logo yang berresolusi tinggi. Ya. Kita save logo Pathfinder. Nah, sekarang kita sudah memiliki logo tersebut.
Oke, sekarang kita persiapkan untuk ngeprint. Kalau di rumah kalian memiliki printer, maka kita bisa ngeprint sendiri. Tapi kalau tidak memiliki printer, kita bisa ke tempat print. Pasti di sekitaran. Ya, jadi kita dengan printer dan baik kakak-kakak dan juga para adik-adik Pathfinder, kita akan tiba pada proses yang disebut sebagai register kepada gambar yang kita telah persiapkan untuk diletakkan di baju. Nah, bila gambar ini kita akan letakkan di bagian depan, posisi ataupun letak gambar itu ada di posisi ini, dan dari titik atas kita akan bayangkan ini dari ujung daripada bagian depan daripada leher ini. Kita akan hitung 4 jari seperti ini. Nah, inilah posisinya. Nah, proses ini untuk mendapatkan suatu presisi yang tepat. Setelah itu, gambar ini kita akan tutup dengan screen. Seperti ini. Lalu, setelah demikian, kita akan ambil untuk mengukur. Ini sudah ada ukuran yang kita telah tentukan di gambar. Baik kakak-kakak, kita sekarang tiba ke proses registernya. Nah, di gambar yang telah kakak-kakak dan adik-adik Pathfinder buat, ada posisi seperti ini, letak seperti ini, lalu kita akan buat titik registernya. Caranya seperti ini, kita akan buat bahan bantu untuk membuat garisnya tidak bergerak ataupun lurus. Ini bagian bawah. Lalu ini adalah bagian atasnya. Ini adalah proses register yang kita telah lakukan. Oke, jadi proses yang berikutnya yaitu persiapan dari screen yang sudah disebutkan tadi. Kita sekarang akan menempelkan lakban di pinggir-pinggir dari screen ini. Fungsinya apa? Karena kalau kita lihat secara dekat di screen ini, dia bagiannya kurang datar. Jadi saat nanti akan dilakukan proses perataan seperti ini akan tersangkut-sangkut. Jadi kita akan menempelkan lakban di pinggir-pinggir. Tahapan berikutnya kita akan mempersiapkan obat Avendruknya. Yang pertama ini ada obat Avendruknya sendiri. Kemudian kita tuangkan ke wadah pengaduknya. Sedikit saja. Oke, sudah cukup. Kemudian kita masukkan lagi, ini namanya Sentinizer, atau gampangnya disebutnya biangnya. Kita masukkan setengah tutup botol aja, karena supaya tidak terlalu banyak. Masukkan. Oke. Kemudian kita campurkan supaya merata. Pathfinder dan adik-adik Pathfinder semuanya, setelah tadi dicampurkan obat Avendruknya, kita akan proses pengabrukan. Yang dimana proses pengabrukan itu adalah obat Avendruk diolesi di bagian screen yang akan kita pasang ini. Screen akan dipasang seperti ini, lalu obat Avendruk tersebut, atau yang tadi sudah kita campurkan, itu akan diolesi di screen tersebut ataupun di screen ini.
Setelah itu kita ratakan menggunakan penggaris besi seperti ini. Diusahakan posisi penggaris besi tidak boleh tegak lurus, harus miring kira-kira mungkin kurang dari 45 derajat. Baiklah, setelah tadi kita melakukan proses pengabrukan menggunakan obat abruk, kita akan melakukan proses pengiringan screen, yang dimana catatan untuk pengiringan screen ini tidak boleh ada sinar UV apapun di sekitar screen tersebut. Supaya apa? Supaya screen tersebut keringnya optimal, maksimal, dan numero uno. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh ada sinar UV apapun di sekeliling ataupun di sekitar screen tersebut. Oke, pada saat ini kita akan memasang negatif film. Kita pasang selotip. Ya, kita pasang selotipnya. Ya, bagian atas dan bagian bawah. Ya, oke. Lalu kita akan pasang ke screen yang sudah dikeringkan tadi. Ya. Ya. Oke, sekarang kita akan mengolesi minyak ke film untuk menjadi transparan. Ya, kita perlu tambahin lagi minyaknya bila mana kurang, sehingga film atau negatif film ini akan terlihat transparan. Ya, screen tadi kita akan, sehingga filmnya akan menyatu dengan kaca. Oke, lalu kita tutup dengan kain hitam. Proses ini sama juga dengan proses manual, yaitu menggunakan sinar matahari. Ya, kita alas, lalu kita tutup. Pada proses ini kita menggunakan waktu 7 menit. Ya, kita akan menggunakan waktu 7 menit. Lalu kita nyalakan ya. Sablon ya, oh ya, Copot. Oke. Lanjutin beneran manual lagi.
Oke, lalu selanjutnya kakak-kakak dan adik-adik Pathfinder sekalian, kita akan masuk ke dalam tahap penyablonan kain. Namun sebelum kita masuk ke dalam tahap penyablonan kain, kita akan mengoleskan lem pada papan sablon terlebih dahulu. Ya, jadi kita pasang. Oke, lalu silakan. Baik kakak-kakak dan adik-adik Pathfinder, setelah kita pastikan bahwa papan ini kering dari lem meja tadi, kita letakkan media kain yang akan kita gunakan untuk menyablon itu. Boleh kemeja atau t-shirt, boleh kacu, kita boleh pakaikan di sini. Oh, sorry. Kita lakukan seperti ini. Kita rapikan posisinya. Baik, setelah rapi seperti ini, kita akan letakkan screen tadi yang sudah ada logo yang telah kita siapkan. Baik. Oke. Baik. Supaya tidak bergeser, kakak-kakak atau adik-adik bisa tahan seperti ini. Supaya tidak bergeser. Kita akan gunakan cat vertisolnya untuk mewarnai bagian yang kita akan sablon. Dalam hal ini logo yang sudah kita set. Oke. Kakak-kakak juga harus memastikan bahwa screen ini tidak ada yang bocor supaya nanti pada waktu menggesut dengan rekel hasil yang kita dapatkan adalah hasil yang maksimal. Baik, kita akan menggusut ini dengan menggunakan rekel. Ya, ambil dulu kertasnya. Ya, kakak pendeta langsung ambil setrika. Udah panas nih, Kak? Ya. Oke, jadi untuk proses finishing kita masih menggunakan setrika ya. Jika kakak dan adik-adik Pathfinder sudah mempunyai mesin press, bisa menggunakan mesin press seperti yang mesin yang ini atau mesin yang ini. Ya. Namun untuk pemula bisa menggunakan setrika di rumah untuk finishingnya. Baiklah kakak-kakak pembina dan juga adik-adik Pathfinder, inilah hasil dari kelas kepahaman sablon kita. Ya, kakak-kakak dan adik-adik Pathfinder bisa lihat hasilnya. Kakak-kakak dan adik-adik Pathfinder, nah bisa lihat, nah inilah dia yang telah kita lakukan tadi. Inilah hasilnya. Ini akan menolong, ataupun kelas kepahamannya akan menolong kakak-kakak pembina dan juga adik-adik Pathfinder di klub masing-masing untuk mempersiapkan diri apabila ada kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti perkemahan atau kampore dan lain-lain yang bersifat klub.
akan membantu kakak-kakak untuk mempersiapkan advance source di klub masing-masing. Bila ada yang ingin membuat kacu ataupun kaos ataupun t-shirt dari klub dengan kelas kepahaman ini, semoga ini akan menolong kakak-kakak dan adik-adik Pathfinder semuanya. Salvation and service. Tuhan memberkati.